Orang yang punya kebiasaan datang ke tempat-tempat ibadah, insya Allah ketika dia datang ke tempat maksiat dicegah sama Allah. Ibu udah biasa nih, udah biasa ibu datangnya tuh ke majelis taklim, ibu datangnya ke pengajian, ibu datangnya ke musola, ke masjid, udah biasa nih sama Allah. Ketika ada yang ngajak, yuk sana yuk, kenapa itu ada pawai dangdutan atau itu ada ini, tempat-tempat yang di dalamnya nggak ada zikir kepada Allah, tempat-tempat yang di dalamnya nggak ada ingat kepada Allah, sama Allah dikasih susah, jalan dikasih berat. Tuh, iya, nggak deh panas. Padahal dia kalau ngaji siang-siang, Masya Allah. Begitu kebalikannya, orang yang udah enak, udah nikmat, perginya ke tempat-tempat yang maksiat. Orang udah enak, perginya ke klub-klub. Orang udah enak, perginya cuman ke tempat-tempat ngegosip. Gak ada zikir kepada Allahnya. Perginya ke tempat-tempat yang gak ada mengingat Allah. Maka ketika dia mau pergi ke tempat yang zikir kepada Allah, itu bakalan diberatin juga. Kemarin ada berita di Malaysia, satu keluarga meninggal dunia. Suami istri, anak-anaknya ada berapa ya? 4. Satu kakaknya, kakak sulungnya laki-laki nggak ikut, nggak di mobil itu. Jadi di dalam mobil itu ada 6 orang, bapaknya, emaknya, sama adik-adiknya berempat. Mobilnya ketabrak kontainer pasir, meninggal dunia semua yang ada di mobil itu. Padahal sebelum berangkat dia pamitan sama kakaknya ini, anak sulungnya ini, pamitan seperti biasa. Dia mau nganter ibunya jadi guru tuh di salah satu pesantren, nganterin orang tuanya ngajar di salah satu pesantren. Masya Allah luar biasa. Itu kakak sulungnya dengan sedih, dengan nangisnya yang luar biasa, tapi harus kuat sekuat-kuatnya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat jenazah jadi imam, mimpin sholat jenazah. Ya. Ibaratnya baru tadi saya salaman sama emak, salaman sama bapak, sama anak-anak, tiba-tiba ditelepon innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sekaligus 6-6-nya satu mobil. Dan dia dibawa pulang, dia harus nyolatin tuh 6-6-nya. Dia jadi sendirian, emak nggak punya, bapak nggak punya, saudara nggak punya, ya, Insya Allah. Itulah yang namanya kita nggak tahu keadaan kita ke depan tuh bakalan bagaimana, nggak tahu. Takdir Allah yang Allah kasih kita nggak tahu. Kita duduk di sini sekarang, nanti di rumah kita nggak tahu bisa duduk apa kagak. Ya, sekarang kita bisa duduk. Maka dalam setiap apapun, setiap detik, setiap menit, ibu jangan sampai lupa sama Allah. Jangan tinggalin zikir kepada Allah. Ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Apa yang ibu bisa sebut, ada nama Allah ibu sebut. Ya Allah, saya ini kalau bukan karena Engkau nggak bakalan saya ada di dunia ini. Kalau bukan karena Engkau nggak bakalan saya bisa melihat, nggak bisa mendengar atau berbicara. Semua ini atas kehendak Allah. Ya, jadi jangan pernah tinggalkan Allah, ibu. Ibarat nih orang udah jelek banget, dia mau taubat, kalau bukan Allah yang terima, manusia aja tuh ada yang nggak terima kan ya. Ada orang kayak gitu, nggak mau lah, janganlah, dia mantan, padahal nih ya mantan, misalkan penjudi, dia udah taubat mau nikah, misalkan sama anak ibu bilang apa, jangan lah, mantan judi dia nggak bener nggak, padahal kan udah taubat. Manusia itu, ya, tapi Allah bakalan nerima kita seburuk apapun kita. Makanya kita jangan pernah tinggalkan Allah, karena kita yang butuh sama Allah. Jangan pernah kita lupa untuk selalu berzikir kepada Allah.